perhatikan videonya di depan, simak videonya. Nah, siap itu tayangan video, ibu akan menjelaskan materinya, baru siap itu kita akan diskusi kelompok. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Inilah mudah itu bisa memperoleh. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, sekali terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu memisahkanlah terang itu dari roh. Dan Allah mengairkan Musa, dan terang itu Allah. Jadilah petang dan jadilah air. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Itulah segala air tumbuh dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air, dan ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, anggaplah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering darah, dan kebetulan air itu naik ke laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah Allah menunjukkan dinas-dinas mulia, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan supaya Allah dimuliakan. Dan jadilah demikian. Karena itu membuahkan jenis-jenis segala jenis tumbuhan dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang bagus. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah menjadilah kebenaran pada cakrawala. Memisahkan siang dan berjalan dan dikasih kedua benda penerang yang besar itu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang bintang. Allah menaruh semuanya itu cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkelihatan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya.
berkembangbiaklah, jangan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang jiwa. Dan jadilah demikian. Allah memberikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang menurut diri. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Berjujurlah dan bertambahlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala Manusia diciptakan pada hari ke-6. Kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Siapa yang bisa jawab? Kiki? Karena semuanya sudah tersedia. Dari cerita Alkitab bahwa Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah itu menurut apa? Menurut gambar? Menurut gambar Allah. Nah, di sini ungkapan menurut gambar dan rupa Allah itu bukannya berarti manusia itu sama dengan Allah atau wajah manusia itu sama dengan Allah. Nah, sekalian, Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki sama mulia dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan itu sama pentingnya. Nah, karena apa? Allah memberikan tugas dan berkat kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Ada 3 bukti yang menunjukkan laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sama istimewanya. Siapa yang bisa jawab? Sela. Satu, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya mencerminkan gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk mulia yang mewarisi sifat-sifat Allah dan Allah dari atasannya sebagai ciptaannya. Yang kedua apa? Sela. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya mencerminkan gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk mulia yang mewarisi sifat-sifat Allah dalam atasannya sebagai ciptaannya. Yang ketiga? Bukti yang ketiga? Allah memberi berkat kepada laki-laki maupun perempuan. Allah memberkati mereka tanpa kecualian. Allah memberkati mereka untuk beranak, cukup, bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi. Nah, itulah 3 bukti yang menunjukkan laki-laki dan perempuan diciptakan itu sama istimewanya. Nah, di sini ada peran laki-laki dan peran perempuan. Yang pertama apa? Peran laki-laki dan perempuan yang pertama
kita udah melaksanakan diskusi. Nah, anak-anak, sekarang nanti ada tugas yang Ibu berikan untuk kalian, tapi tugasnya itu kalian akan kerjakan di rumah. Ada 2 tugas. Yang pertama, Allah memberikan tugas kepada laki-laki dan perempuan untuk berpuasa atas seluruh ciptaannya. Kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan kata berpuasa. Dan yang kedua, kalian membuat sebuah doa syukur yang menyatakan terima kasih kepada Allah atas kemahakuasaannya. Itu akan membagikan tugasnya, nanti tugas itu kalian buat di rumah dan minggu depan akan dikumpulkan kembali ke ibu, ya? Sebentar bagi tugasnya. Kita mengakhiri pembelajaran dan mulai kesimpulan. Ibu minta kita berdiri untuk TKP 5. TKP 5. Proyek Pembuatan Profil Pelajar Pancasila. Oke, duduk. Ibu minta dari salah satu anak untuk memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa? Sela. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama. Keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini, Allah menciptakan laki-laki. Allah menciptakan manusia dengan kuasanya. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut kamar Allah. Allah memberikan berkat yang sama kepada manusia dan juga tanggung jawab yang sama kepada perempuan dan laki-laki, sama mulianya dan sama kedudukannya di hadapan Allah. Karena itu kita harus patut bersyukur kepada Tuhan